Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitriawati dan rekan saya Destri Wiranti. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian dari model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL adalah suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa itu untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. CTL memungkinkan siswa menghubungkan isi materi pelajaran akademiknya dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. Pembelajaran kontekstual ini merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu proses pendidikan dalam memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan dengan konteks kehidupan mereka sendiri dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Kegiatan pembelajaran kontekstual ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tapi bisa juga dilakukan di laboratorium, di lingkungan sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Dalam lingkungan seperti ini, siswa dapat menemukan hubungan bermakna antara ide-ide yang abstrak dengan aplikasi praktis dalam konteks dunia nyatanya. Terdapat 3 hal yang harus kita pahami dalam model CTL ini. Yang pertama, CTL itu menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, di mana proses dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan agar siswa itu hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajarannya. Yang kedua yaitu CTL mendorong agar siswa itu dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Di sini siswa itu dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyatanya. Yang ketiga yaitu CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Terdapat 6 karakteristik penting dalam proses pembelajaran CTL ini. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua yaitu pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan ini diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dari pembelajaran secara keseluruhan, kemudian memperhatikannya secara detail. Yang ketiga yaitu pemahaman pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu akan dikembangkan. Yang keempat yaitu mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku dari siswa tersebut. Yang kelima yaitu melakukan refleks terhadap strategi pembelajaran pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan dari strategi. Yang keenam yaitu bekerja sama untuk membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok
membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain dan dampak yang akan ditimbulkannya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen model pembelajaran contextual teaching and learning. Terdapat 7 komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, karena pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta yang diperluas dari konteks yang terbatas atau sempit, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksikan pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat seperangkat fakta, tetapi dari hasil proses menemukan sendiri. Dalam model inquiry ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan siswa, yang mana bertanya dapat diterapkan antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, dan siswa dengan guru. Yang keempat yaitu konsep masyarakat belajar. Dalam CTL, menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik dalam kelompok secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alami. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak sebatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang baru saja diterima. Melalui proses refleksi ini, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu penilaian nyata, adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa itu benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental dari siswa tersebut. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajarnya. Kita menjelaskan materi selanjutnya yaitu Syntax Contextual Teaching and Learning atau secara garis besar langkah-langkah dari penerapan CTL ini. Ada 7 langkah untuk penerapan CTL ini. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Nah, menciptakan masyarakat belajar ini guru bisa mengelompokkan siswa-siswanya. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Nah, untuk melakukan refleksi di akhir pertemuan ini bisa di akhir pertemuan atau di setiap akhir materi. Contohnya, guru bertanya kepada siswa, setelah kalian mempelajari materi ini, hal positif apa yang kalian dapatkan? Atau setelah mempelajari materi ini, hal apa yang kalian dapatkan dari materi tersebut? Dan lain sebagainya. Kemudian, langkah terakhir, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.
Nah, adapun kelebihan dari penerapan CTL ini, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru lebih kreatif. Kemudian, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 4. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian, membantu siswa bekerja dengan efektif di dalam kelompok. Terakhir, terbentuknya sikap kerjasama yang baik antar individu dan kelompok. Kemudian, adapun kekurangan dari penerapan CTL ini, yaitu pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda. Ya benar, tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang mudah memahami tapi tidak bisa memberikan pada kawan-kawannya, atau mereka bisa memahami dengan mereka mendengar gitu. Jadi kelemahannya itu untuk yang siswa seperti itu. Kemudian tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses pembelajarannya. Benar, karena apa? Banyak waktu untuk mereka mencari, mereka memahami. Itu juga sebagai dari kelemahannya. Kemudian tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Kemudian pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata, karena mereka kan mencari tahu materi itu sendiri. Kemudian dalam proses pembelajaran dengan model CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan tidak memiliki yang kemampuannya itu kurang. Jadi siswa yang aktif, yang berani, dia akan terlihat dia lebih aktif, dia akan terlihat aktif di kelas itu. Tetapi siswa yang tidak berani untuk mengapresiasikan ilmunya, itu tidak bisa. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Ya benar, karena apa? Mereka tidak memahami dengan mencari sendiri tadi. Nah, mereka kan tidak dijelaskan secara seperti yang ceramah metode, misalkan kemampuan dia mendengarkan guru misalkan. Nah, jadi untuk CTL ini dia itu kalau ketinggalan akan terus ketinggalan gitu, karena sulit untuk mengejar yang materi yang tertinggal tadi. Kemudian kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan siswa memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya. Ya, ada kan siswa itu intelektualnya itu tinggi tapi mengapresiasikannya itu tuh sulit, seperti pada masalah yang dalam proses ini terlihat jelas tadi kan, bahwa mana yang aktif dan mana yang tidak. Kemudian yang terakhir, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi, karena dalam CTL ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, ya seperti halnya KTSP. Siswa yang dituntut untuk aktif, guru hanya menyimak dan mendengarkan, membimbing mana yang salah gitu. Jadi peran guru tidak begitu penting di sini. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Itu saja mungkin materi dari kami. Makasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.